Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Dan kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari ini, menolong dan memampukan kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan dengan sukacita melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman dulu ketika pertama kali penjualan online diperkenalkan, banyak orang yang ragu-ragu untuk melakukan transaksi. Ada pertanyaan yang muncul, bagaimana kalau barangnya tidak pernah dikirim? Bagaimana kalau yang datang isinya batu? Tapi di zaman sekarang, pembelian, penjualan online, semuanya berlangsung lancar. Umumnya orang sudah percaya dan begitu mudah untuk melakukan transaksi online. Transaksi dilakukan berdasarkan kepercayaan. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, ada satu hal yang diperlukan, yaitu iman. Tuhan menghendaki agar kita percaya kepadanya, percaya akan eksistensinya, dan percaya akan pemeliharaan serta berkat yang Tuhan sediakan, serta percaya juga bahwa akan ada ganjaran bagi setiap orang yang Tuhan akan berikan di hari penghakiman. Dalam Ibrani 11 ayat 6 ini dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kita membaca ayat ini, kita perlu mengerti konteksnya. Pada waktu itu, orang-orang percaya mengalami penganiayaan yang berat. Jemaat mula-mula mengalami tantangan hebat oleh karena iman mereka kepada Kristus. Berbeda dengan situasi zaman kita sekarang ini. Kita menjadi orang percaya. Tantangan kita tidak sebanding dengan tantangan jemaat mula-mula. Tantangan yang kita hadapi umumnya masalah ekonomi. Tapi zaman jemaat mula-mula, tantangan yang mereka hadapi adalah ancaman nyawa. Dalam situasi yang demikian, sebagian dari mereka yang percaya mulai ingin kembali kepada kehidupan yang lama. Sebab mereka melihat bahwa beriman kepada Kristus ternyata tantangannya begitu berat. Itu sebabnya mereka ingin meninggalkan iman mereka untuk mencari aman. Dalam situasi yang demikianlah ayat ini diberikan. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Setiap orang harus punya iman kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu ada dan akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam tantangan, persoalan, penderitaan, seringkali iman kita diuji. Bahkan tidak jarang iman kita menjadi goyah. Kita mempertanyakan, apakah Tuhan benar-benar ada? Mengapa Tuhan membiarkan penderitaan? Mengapa Tuhan mengizinkan kesukaran? Tapi firman Tuhan kembali mengingatkan dan berbicara kepada setiap kita
untuk kita tetap beriman di dalam segala situasi dan dalam segala waktu. Sebab tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Ada upah, ada berkat, ada balasan yang setimpal, balasan yang baik yang disediakan Tuhan kepada setiap kita yang senantiasa beriman, percaya, dan mencari Dia. Tuhan akan menyediakan dan memberikan keselamatan, kehidupan kekal, dan memenuhi janji-janjinya kepada kita yang setia dalam iman kepadanya. Mari terus beriman kepada Tuhan dan jangan goyah dalam segala tantangan yang ada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Bapa oleh karena firman-Mu yang kembali meneguhkan, menegur kami, mengingatkan kami untuk kami tetap beriman percaya kepadamu. Dalam situasi tantangan, kesukaran yang terjadi, begitu sering pikiran kami dipenuhi pertanyaan, di mana Engkau Tuhan, adakah Engkau dalam kehidupan kami? Tapi kami kembali diingatkan bahwa Engkau sungguh ada, dan karena itu Engkau menghendaki kami untuk selalu percaya. Kami mau percaya kepadamu Tuhan, dan tinggal terus dalam kasih karunia-Mu. Berkati kami di sepanjang malam hari ini. Berikan kami perlindungan dalam istirahat kami. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan bagi yang sakit, yang dalam pergumulan persoalan. Nyatakanlah kesembuhan, pemulihan, pertolongan ajaib, dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.